Oke, aku record ya. Oke, udah record. Sip. Kita mulai ya. Untuk pertemuan keempat itu tentang ini ya, tentang pengendalian internal, pengendalian internal dan juga resiko. Nah, sebenarnya kalau kalian ikut di senter kemarin, resiko itu tuh udah dibahas ya sedikit, udah banyak dibahas. Nah, jadi untuk di pertemuan ini aku bakal bahas tapi nggak akan sebanyak ketika di pertemuan ketiga mungkin sedikitnya. Jadi hari ini kalau di RPS itu kan resiko, kerangka pengendalian internal sama pemahaman dan penilaian pengendalian internal. Nah, oke, kita mulai ya. Pertama, kalian kalau misalkan di SIA kemarin kan ada yang namanya COSO ya. COSO framework itu kan untuk internal control. Nah, kebetulan di sini nanti akan tetap dipakai ya untuk AKSK sendiri, tapi lebih kepada bagaimana ini di bagian ininya depannya ini, yaitu control environment, risk assessment, control activities, information dan communication, sama monitoring. Itu akan bakal dijelasin sama teman saya ya, itu Devina, nanti bakal dijelasin. So, terus kita mulai ya untuk yang resiko ya. Sedikit overview. Resiko itu ada 3 ya. Resiko audit itu secara umum itu ada resiko bawaan atau inherent, itu resiko yang mungkin terjadi pada suatu asersi terjadi terhadap kemungkinan salah saji yang material. Nah, asumsinya yaitu adalah tidak terdapat pengendalian internal. Nah, jadi kayak ini resiko yang awal ya. Jadi kayak step pertama dalam resiko itu jadi kayak muncul untuk terjadi di mana itu pada kemungkinan pada salah saji di mana memang tidak ada pengendalian internal. Nah, terus ada resiko pengendalian yaitu control risk. Itu di mana nanti kemungkinan auditor itu akan mendeteksi itu adalah salah saji material dalam suatu asersi di mana yang tidak dicegah dan dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal. Nah, kalau di sini di pengendalian ini udah ada pengendalian internalnya, cuman memang ada yang loss gitu. Ada yang dia tidak bisa dikendalikan lah gitu. Terus ada resiko deteksi yang terakhir atau detection risk, itu ada resiko yang timbul karena auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material dalam suatu aksesinya. Jadi ini ada resiko yang terakhir ketika udah di bawaan ketika tidak ada pengendalian internal, itu masih ada risiko ya, risiko inherent. Ketika udah dikasih pengendalian internal, ternyata masih ada risiko yaitu control risk. Nah, terakhir itu deteksi. Nah, biasanya risiko deteksi ini munculnya itu ketika terakhir-akhir antara di ketika WTP ya. Nah, ketika ada di WTP. So, mungkin ada tambahan lagi ya dari aku selain di sini. Nah, ini juga ada hubungan antar resiko. Jadi resiko bawaan inherent. Nanti ketika dia mulai dari awal itu ada salah saji yang material, ketika di sini tidak ada pengendalian internal ya. Tidak ada PI. Sekarang aku singkat ya, biar cepat. Lebih enak gitu, PI ya, pengendalian internal. Nah, ketika udah di sini udah mulai, ternyata klien itu udah ada pengendalian internalnya. Nah, di sini ketika ada pengendalian internalnya, ternyata masih ada salah saji. Nah, salah saji. Jadi kalian kalau misalkan lebih mudah untuk memahami risiko di sini ya, lebih enak pakai bangannya. Jadi dari mulai bawaan, pengendalian, terus dari deteksi, lalu masuk sampai ke risiko audit. Nah, di sini udah mulai ada opininya, tapi ternyata masih ada risiko. Tapi memang seorang auditor itu masih nggak bisa memastikan kesalahannya di mana. Nah, di sini ini nampak nggak ya? Pokoknya di sini ketika ada pengendalian internal, maka salah saji itu bisa dideteksi dari resiko ini. Jadi resiko ini nanti dicegah ya, resiko bawaannya. Terus yang ketika udah pengendalian internal ternyata masih ada salah saji yang tidak bisa deteksi oleh SPI, maka nanti mulai ketika di resiko pengendalian itu akan mulai di langkah selanjutnya ya.
itu adalah prosedur auditor. Nah, auditor itu memverifikasikan RC. Kalau tadi risiko bawaannya itu pakai pengendalian internal, kalau risiko pengendalian itu terjadi ketika lewat SPI, maka pakai ini prosedur auditor. Prosedur auditor untuk memverifikasikan asersi. Nah, di sini ada salah saji yang bisa dicari oleh auditor dengan prosedur verifikasi. Nah, di sini muncul ya. Nah, ketika udah risiko bawaan dan risiko pengendalian sudah lewat, ternyata terakhir itu masih ada, yaitu risiko deteksi, yaitu risiko yang salah saji ketika tidak dapat dideteksi oleh asersi individual, atau kita bisa bilang di prosedur ini prosedur auditor ini tidak dapat dideteksi lagi. Nah, biasanya risiko deteksi itu dia muncul ketika ada di itu ya WTP ya, karena akan berujung ke risiko audit. Tuh. Oh ya, kalau misal aku kecepatan atau mungkin ini ya, mungkin nggak jelas, langsung disanggah aja ya, langsung disanggah aja. Jadi nggak usah malu-malu, santai aja. Terus tambahannya dari suplemen ya, dalam risiko itu kalian bisa baca ya di sini. Ini suplemen tahun 2019 itu ada rumus ya. Rumus ini juga lumayan penting ya. Jadi resiko itu ada rumusnya, yaitu pertama PDR itu adalah Planet Detection Risiko, yaitu adalah deteksi risiko yang direncanakan. Terus sama dengan acceptable audit risk, itu ada risiko audit yang dapat diterima. Terus dibagi ya, per ya. Jadi AAR nih dibagi sama inherent risk ya, dikali sama ini control risk. Nah, jadilah Planet Detection Risk. Nah, itu ini untuk membantu auditor itu memutuskan berapa banyak jenis bukti yang harus dikumpulkan setiap siklusnya. Jadi intinya adalah ketika semakin banyak bukti, berarti kan semakin banyak pekerjaan. Ketika semakin banyak pekerjaan, berarti kan resikonya semakin tinggi karena makin banyak bukti gitu. Jadi intinya gini, ketika hubungan risiko dan pengendalian internal itu bisa dicatat ya. Jadi semakin pengendalian internalnya itu dia semakin semakin besar, bukan semakin besar sih, semakin efektif. Nah, maka kan otomatis kemungkinan auditor itu untuk mencari sebuah risiko itu akan semakin kecil. Maka bukti-buktinya itu mungkin akan lebih 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 sedikit. Nah, buktinya sedikit karena kita udah tahu pengendalian internalnya itu lebih tinggi. Jadi lebih akan lebih sedikit pekerjaannya. Tapi kalau misalkan dari awal aja pengendalian internalnya itu udah jelek, otomatis kan kita semakin berpikir memang kalau di sini itu akan banyak bukti. Jadi kita butuh bukti banyak untuk meyakinkan kalau memang kita pengendalian internalnya itu udah bagus gitu. Tidak terdapat salah saji material. Jadi risiko itu hubungannya salah saji material. Oke, lanjut ya. Di risiko ini juga ada dijelaskan di suplemen, kalian bisa baca. Ini ada salah satu juga, itu risiko keterlibatan, yaitu ada risiko bahwa auditor atau perusahaan audit akan menderita kerugian setelah audit selesai. Nah, ini dalam kata lain risiko gugatan atau publisitas yang merugikan dihasilkan dari hubungan klien. Nah, ini tambahan aja ya. Jadi kayak ada risiko ketika mungkin udah di luar dengan rumus ini dan tadi ya penjelasannya itu udah di luar lingkup, jadi kayak semacam tambahan aja. Terus ada faktor risiko, mengurangi risiko audit itu yang untuk AR ya. Ini ada faktornya. Pertama, derajat ketergantungan pemaikan eksternal, terus kemungkinan bahwa klien mengalami kesulitan keuangan. Nah, itu sangat dimungkinkan. Terus ada evaluasi auditor atas integritas manajemen. Nah, ini faktor-faktor dari AR ya, acceptable audit risk. Terus ada ini resiko inherent. Resiko inherent itu ada faktornya tadi ya. Ini kan munculnya ketika sebelum ada SPI ya. Ada SPI atau PI. Nah, itu pertama dari sifat klien bisnis, pengalaman audit, dan budaya. Nah, itu ada resiko, ada tambahannya. Kalian bisa baca di sini. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, COSO kita mulai. Nah, COSO ya, pengendalian internal. Aku singkat PI ya. Jadi
internal, apa sih sebenarnya PI itu, pengendalian internal? Itu adalah proses yang dilakukan oleh suatu entitas BOD, Board of Director, manajemen, dan personel lainnya yang desain untuk provide reasonable assurance, untuk apa ya, menghadirkan reasonable assurance. Apa itu reasonable assurance? Itu adalah keyakinan yang memadai. Pakai teks saja. Nah, reasonable assurance itu adalah keyakinan yang memadai. Maksudnya apa? Jadi kan audit itu sebenarnya ada 3 hal yang penting ya. Materialitas, kewajaran, dan keyakinan. Nah, contohnya ini, ketika ada PI tadi aku bilang ya, jadi bisa dibilang kalau misalkan semakin ketat PI-nya kan berarti kan semakin yakin kita. Nah, itulah contohnya. Kenapa PI itu harus disusun dengan baik? Kenapa? Untuk mendapatkan reasonable assurance. Regarding to achievement, yang ditujukan untuk mendapatkan achievement of objectivity relating, objektivitas tentang operasi, reporting, dan compliance. Jadi untuk operasi, melaporkan, dan pengumpulan. Ini ada tujuan dari internal control itu ada 3, operation, reporting, dan compliance, atau menyatukan. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Atau masih sudah jelas? Atau ada yang pengen disampaikan mungkin? Sudah jelas. Sudah jelas ya? Oke. Sip, kita lanjut. Nah, tadi tujuannya ya. Tujuannya kan udah ada 3 poinnya, itu reporting, operation, dan ini compliance. Compliance itu mematuhi bukan mengumpulkan. Sorry. Jadi manajemen itu punya tiga catatan penting untuk tujuan dalam pengendalian internal. Pertama adalah reliability dalam finansial keuangan. Nah, jadi kan reportingnya itu sudah nyata, sudah sesuai reliability. Terus yang kedua adalah efisiensi dalam operasi. Efisiensi atau efektivitas dalam operasi. Yang terakhir adalah kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi. Nah, itu tujuannya ada 3. Oh ya, nanti kita seperti biasa ya, kalau udah ngikut dari pertemuan kemarin, nah pasti tahu kira-kira terakhir nanti bakal ngapain. Nah, nanti ada kuis ya, 5 soal aja. Biar kalian biar ada hasilnya lah kalian belajar gitu kan. Nah. Terus tadi ya tujuannya secara rincinya, kalau efektif dan efisiensi dari ini operasi ya, itu tujuannya itu untuk memperoleh informasi keuangan dan non keuangan yang akurat tentang efektivitas dan efisiensi operasi untuk keperluan pengambilan keputusan. Itu salah satu pengertiannya. Terus reliability dari financial reporting itu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa manajemen itu telah menyediakan informasi dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum untuk kepentingan shareholder dan stakeholder. Jadi reliability lah, kalian tahu lah ya, reliability salah satu unsur dalam laporan keuangan ya. Reliability dan relevansi ya. Kan. Kalau di ALK kan mereka tidak bisa sama ya. Kadang bisa relevan tapi belum tentu reliability ya. Kalau reliability belum tentu juga relevansi. Nah, ya. Oke, compliance, mematuhi regulasi dan peraturan. Nah, ini perusahaan itu untuk mengeluarkan laporan bahwa mereka telah memenuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku bagi regulator lah istilahnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini adalah manajemen itu punya tanggung jawab untuk establishing atau establishing itu apa ya? Ya, establishing itu seperti bukan meyakinkan, untuk mempertahankan internal kontrolnya. Nah, kenapa? Manajemen harus mengestablish dan memaintain atau memantau itu entitas internal kontrol perusahaan, harus menegakkan dan memantau lah itu istilahnya. Nah, kenapa? Jadi
karena dari manajemen desain dan implementation itu dalam internal control itu ada dua konsep ya, ada dua konsep dalam manajemen internal control, yaitu adalah reasonable assurance dan inherent limitation. Nah, apa itu reasonable assurance dan inherent limitation? Itu adalah nanti di slide selanjutnya. Nah, reasonable assurance itu adalah penilaian manajemen. Nah, penilaian manajemen atas efektivitas pengendalian internal atas laporan keuangan dinyatakan dalam tingkat keyakinan yang layak, atau seperti yang aku bilang adalah keyakinan yang memadai. Terus inherent limitation itu apa? Adalah keterbatasan yang melekat. Nah, inherent limitation itu adalah keterbatasan yang melekat dalam pengendalian internal. Jadi kenapa itu harus manajemen itu harus penting, harus memaintain dan menstabilis atau meyakinkan, mempertahankan lah gitu. Nah, PI-nya karena ada dua ini, yaitu reasonable assurance dan inherent limitation. Nah, perlu disadari sebaik apapun organisasi dalam merancang PI, itu kelemahan dan keterbatasan akan tetap ada. Makanya artinya sistem pengendalian internal itu tidak menjamin 100% bahwa masalah yang akan terjadi lagi. Nah, di sini pengendalian internal itu hanya memberikan keyakinan yang memadai atas capaian tujuan organisasi. Nah, jadi kenapa ada reasonable assurance itu karena ternyata memang pengendalian internal itu secara logika memang tidak mungkin 100% itu dapat menjamin kalau masalah itu tidak akan ada lagi. Tetap akan ada masalah. Makanya tadi alasan kenapa manajemen itu harus establish dan memaintain internal control, karena itu kesalahannya tidak kesalahan 100% itu tidak mungkin terjadi diimplementasikan lah istilahnya gitu. Oke, lanjut ya. Terus yang inherent limitation itu kenapa? Pertama gini, penyebabnya apa? Karena pengendalian internal itu melibatkan proses pengambilan keputusan yang oleh manusia yang bisa saja salah. Jadi kayak ya wajar aja gitu kalau misalkan PI itu masih ada salah. Nah, itu salah satu yang alasan kenapa ada inherent limitation. Terus ada ini juga pertimbangan seperti ketersediaan informasi, batasan waktu dan biaya, pengaruh variabel internal dan eksternal lainnya gitu. Ya, itu salah satu kenapa alasan pertama inherent itu dia itu bisa saja salah ya. Yang kedua, pengendalian internal itu mungkin tidak bisa berfungsi karena ada gangguan atau breakdown. Seperti apa? Perubahan susunan personil, terus ada prosedur yang tidak dapat yang juga dapat berkontribusi atasnya gangguan, ada perubahan sistem. Nah, itu kan juga bisa terjadi. Adalah satu penyebab, yaitu inherent limitation. Terus ini ada pengendalian internal itu tidak efektif karena ada kolusi. Ya, kolusi, yang tahu kolusi itu apa? Ada yang tahu enggak? Apa itu kolusi? Ada yang tahu kolusi? Oke, kolusi ya. Kolusi itu adalah pemanfaatan barang yang seharusnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu kolusi ya. Jadi kayak bukan cuma barang doang sih, mungkin lebih kepada ini ya, aset-aset perusahaan. Itu kolusi namanya. Nah, terus lanjut ya. Kalau perancangan pengendalian internal itu yang keempat itu adalah mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat. Nah, ini sama dengan yang satu tadi ya. Jadi karena ada aspek biaya dan manfaat, jadi ada inherent limitation. Jadi perlu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ya, nama yang terakhir itu adalah auditor itu ternyata juga, tadi kan manajemen itu harus bertanggung jawab ya untuk memaintain dan men-establish sebuah PI. Nah, kenapa? Karena reasonable assurance dan inherent limitation. Tapi kalau misalkan yang di sini, yang dalam auditor itu juga bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab apa? Bertanggung jawab untuk memahami sebuah internal control. Kenapa? Karena pertama, auditor itu harus obtain the understanding internal control relevant to audit and every audit engagement. Jadi harus
tahu bagaimana internal control itu relevan dengan auditnya dan dalam semua audit engagement atau proses-proses audit. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah untuk melaporkan dari efektivitas internal control dalam suatu financial reporting. Nah, jika klien is accelerated filler atau bisa dibilang filler tuh kayak di ini ya, di filter mungkin ya. Ya, itu juga termasuk ya. Jadi memang tujuannya itu ada dua. Pertama adalah untuk memahami bagaimana auditor itu, internal control itu berhubungan dengan pekerjaan auditnya dan juga sebagai bagaimana auditor itu mengetahui bagaimana efektivitas dari financial reporting itu. Ya. Filler itu apa ya? Filler mungkin filter mungkin ya. Ini filter harusnya. Oke, lanjut. Terus ya, audit tadi kan harusnya auditor itu dibutuhkan untuk mengetahui internal control itu berhubungan dengan auditor sama mengetahui melaporkan dari efektivitas internal control dalam financial reporting. Nah, terus auditor itu secara umum atau secara utama itu harus mengetahui ya, concern, harus bertanggung jawab tentang control over reliability financial reporting. Jadi pengendalian di antara reliability dari laporan keuangan. Terus kontrol antara kelas-kelas dari transaksi. Nah, itu ada dua ya. Jadi harus mengetahui atau bertanggung jawab pertama dari concern itu mengetahui lah, mengetahui atau memahami kontrol dari reliability financial reporting dan kelas dari transaksi. Harus memerhatikan yang ada dua ya. Oke. Lanjut. Nah, ini ada peraturan ya, alasan tanggung jawab auditor itu untuk mengetahui internal IPI itu ada di SA 265 dengan SA 315. Pertama, untuk mengombinasikan secara tertulis kelemahan pengendalian internal ya, ini bahasa Indonesianya. Jadi tanggung jawab untuk mengetahui internal control. Terus untuk yang ketiga itu adalah tanggung jawab untuk mengidentifikasikan resiko kesalahan penyajian material. Nah, termasuk pengendalian internal entitas. Oh ya, nanti ingatkan aku ya untuk share ininya, PPT-nya ya. Takutnya nanti lupa kan. Oke, bagian ini saya serahkan kepada ini ya, Devina. Sudah siap? Udah. Mau aku yang screen share atau kau? Aku mau share screen. Oke. Ada ban. Baik. Stop share. Oke, silahkan Devina. Terima kasih. Ya, jadi aku Devina, aku mau ngelanjutin itu ya, yang tentang KOSO, ada 5 komponen. Aku share screen dulu. Udah kelihatan belum ya? Sudah. Udah ya. Jadi aku mau jelasin tentang KOSO-nya. Nah, sebelumnya kita kan dari tadi bahas tentang pengendalian internal gitu. Kenapa sih pengendalian internal itu perlu diketahui atau SPI dari suatu perusahaan itu perlu diketahui oleh si auditor? Kira-kira ada teman-teman yang tahu? Nah, jadi SPI itu perlu diketahui oleh auditor dalam menentukan yang tadi, yang acceptable audit risk atau AAR. Nah, atau yang disebut juga dengan tingkat keraguan seorang auditor terhadap kewajaran laporan keuangannya. Nah, resiko apa yang berhubungan dengan SPI yang udah dibahas minggu lalu kalau nggak salah. Resiko yang berhubungan dengan SPI itu namanya apa?
Ada yang masih ingat? Suaraku kedengaran kan ya? Kedengaran. Tadi aku jelasin loh. Oh, Ayo iya. guys, tadi aku udah jelasin. Ada yang ingat? Aku kasih clue. Huruf depannya C. Resiko yang dia itu berhubungan dengan SPI. Iya benar, control risk ya jawabannya. Jadi control risk ini tadi rumusnya tadi kan udah dibilang ya, AAR itu sama dengan IR kali CR kali PDR. Jadi kalau SPI perusahaan itu semakin bagus, maka si auditor bakal menurunkan CR-nya. Nah, apa dampaknya untuk si auditor dan si auditi? Nah, si auditor bakal menurunkan bukti yang akan diminta ke si auditi. Jadi dia kalau semakin bagus SPI-nya, maka auditi nggak perlu ngasih banyak bukti gitu. Evidence-nya bisa diturunin atau disamain. Pokoknya dia sebanding dengan evidence. CR itu sebanding dengan evidence. Terus kita masuk ke 5 komponen. Nah, yang pertama, 5 komponen pengendalian internal yang dibentuk oleh KOSO ini. Yang pertama ada lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian ini terdiri dari tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan keseluruhan sikap manajemen puncak, direktur, dan pemilik entitas tentang pengendalian internal dan kepentingannya bagi entitas. Jadi, pokoknya itu lingkungan pengendalian itu mencerminkan keseluruhan sikap manajemen. Terus yang kedua ada risk assessment atau penilaian risiko. Jadi penilaian risiko ini melibatkan proses untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat mencegah organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, apa aja yang menjadi komponen, ada lagi komponen, subkomponennya itu nanti bakal dibahas di bawah. Terus ada aktivitas pengendalian atau control activities, yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Jadi, aktivitas pengendalian itu membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan itu udah pas belum diambil untuk mengatasi risiko dalam mencapai tujuan entitas. Kemudian ada information and communication atau komunikasi dan informasi, yaitu proses untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi entitas, dan untuk menjaga akuntabilitas atas aset terkait. Kemudian, yang kelima ada pengendalian, aktivitas pengendalian atau monitoring activities. Nah, jadi aktivitas pemantauan, maaf ya. Jadi apa sih monitoring activities itu? Jadi penilaian berkelanjutan atau berkala atas kualitas pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kalau nggak salah itu monitoring activities ini udah ganti nama. Jadi dulu itu namanya monitoring, sekarang monitoring activities. Jadi lebih ke sebenarnya kalau secara pengertian gitu ya, kayak nggak ada pengaruh gitu antara monitoring perubahannya ke monitoring activities gitu. Tapi kalau pengertiannya itu kayak lebih mendalam lagi pemantauannya gitu. Jadi seperti yang udah dijelasin tadi, ini ada gambar kayak Rubik gitu ya. Ada 5 komponen tadi, ada control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring activities. Nah, control environment ini sebagai wadah yang menampung keempat komponen lain gitu.
Terus kita masuk ke komponen yang pertama, control environment atau lingkungan pengendalian itu terdiri dari apa aja sih? Yang pertama ada nilai integritas dan etika, terus ada komitmen terhadap kompetensi, terus ada dewan direksi atau audit, terus ada partisipasi komite. Kemudian yang kedua, penilaian risiko atau risk assessment itu komponennya, subkomponennya apa aja? Yang pertama, identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko. Kemudian menilai kemungkinan terjadinya risiko. Kemudian tentukan tindakan yang diperlukan untuk mengelola risiko. Kemudian perkirakan signifikansi risiko. Terus komponen ketiga tadi ada aktivitas pengendalian. Subkomponennya ada pemisahan tugas yang memadai. Nah, ini penting ya, soalnya kalau di perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang swasta gitu ya, yang sumber dananya itu pokoknya terbatas gitu ya. Biasanya mereka itu pembagian tugasnya itu merangkap gitu. Ada misal bendahara dia menerima uang, dia juga melakukan pembayaran gitu. Nah, itu tuh sebenarnya harus dipisah antara penerimaan dengan bendahara pengeluaran gitu. Kemudian ada aktivitas pengendalian, subkomponennya ada otorisasi transaksi dan aktivitas yang tepat. Terus ada dokumen dan catatan yang memadai, ada pengendalian fisik atas aset dan catatan, kemudian pemeriksaan independen atas kinerja. Nah, soal itu mau kayak misalnya pengendalian fisik atas aset dan catatan itu masuk ke komponen KOSO yang mana gitu. Jadi komponen KOSO yang aktivitas pengendalian. Terus ada information and communication atau informasi dan komunikasi. Nah, tadi yang dibahas sebelumnya itu ada langkah-langkahnya itu ada 3. Initiate itu memulai. Kemudian record itu merekam, dan memproses. Kemudian dari ketiga aktivitas ini tadi kita melaporkan transaksi. Setelah melaporkan transaksi, maka bisa kita mempertahankan akuntabilitas untuk aset-aset terkait. Artinya kita mempertanggungjawabkan gitulah akuntabilitas aset-aset yang kita lindungi tadi. Sebenarnya SPI itu selain untuk tujuan utamanya sih menjaga aset ya supaya tidak dicuri. Selain dari mengatur si karyawan yang bekerja di suatu perusahaan itu. Kemudian ada monitoring activities atau aktivitas pemantauan aktivitas pemantauan. Itu ada 2. Ada evaluasi yang berkelanjutan sama evaluasi terpisah. Nah, evaluasi terpisah maksudnya evaluasi mandiri. Evaluasi berkelanjutan ini dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda untuk menyajikan informasi yang tepat waktu. Nah, kalau evaluasi terpisah ini dilakukan atau evaluasi mandiri ya, dilakukan secara periodik, bervariasi lingkup dan frekuensinya, tergantung pada hasil penilaian risiko, efektivitas, evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya. Sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman atau ada masukan mungkin?
Dari saya belum, Kak. Santai kita kayaknya ini deh, sangkatannya. Jadi mungkin sekian dulu dari aku tentang komponen-komponen pengendalian internal dari si Koso. Aku balikin ke Rakri. Oke, bentar ya. Rakri. Ya, bentar. Oke. Aku Oke. kirimin PPT-nya itu. Biar nggak lupa. Oke, tadi udah jelasin ya yang bagian Koso. Jadi aku kan udah berarti tinggal poin yang terakhir nih. Nah, poin terakhir itu apa? Nah, di poin yang terakhir ini di RPS itu adalah bagaimana caranya pemahaman dan penilaian dari ini internal control dan control risk. Nah, di sini ya untuk step yang pertama ya ini pakai bahasa Inggris. Semoga pertama adalah obtain a document understanding internal control design and operation. Jadi step pertama itu kayaknya udah nampak nih. Nampak nggak yang kecil-kecil nih? Nampak? Kelihatan ya? Oke, kok kelihatan. Pertama ini artinya adalah bagaimana kita itu untuk mengobtain dokumen ya atau mengobtain itu kan menyatukan. Ya, termasuk memasuki dalam dan memahami ya dari dokumennya itu internal control dan design operation. Jadi intinya adalah bagaimana auditor itu untuk memahami dari internal control baik dalam desain ataupun operasi, memperoleh dan memahami dokumen tentang internal control, desain dan operation. Yang kedua itu adalah assess control risk, jadi menilai risiko. Yang ketiga control risk tadi ya, karena kan tadi udah dijelasin sama itu ya. Ingat Devina itu ketika di PI itu hanya ada control risk. Yang ketiga adalah desain, perform, dan evaluasi test of control. Untuk mendesain, melaporkan atau memperforma dan mengevaluasi dalam tes kontrol. Apa itu tes kontrol? Nanti bakal aku jelasin. Nah, melakukan dan mengevaluasi dari test of control. Yang keempat itu memutuskan planet detection risk tadi ya. Resiko audit yang sudah direncanakan dan substantif test. Nah, apa itu substantif test? Nanti ada di selanjutnya. Terus step pertama itu adalah obtain and document understanding internal control. Nah, itu melakukan dan memahami dokumen dari internal control. Nah, kenapa? Karena dalam auditing standar atau SA itu mewajibkan atau meminta auditor itu harus melakukan pemahaman dalam internal control dalam semua every audit atau semua bagian audit. Nah, prosedurnya itu gimana untuk melakukan pemahaman tersebut? Pertama adalah mendesain dari internal control untuk auditor ya. Yang kedua, vendor place in operation. Jadi harus mengetahui bagian-bagian mana itu yang tentang operasi. Nah, terus apakah tempat dalam operasi tersebut? Nah, terus menggunakan informasi sebagai basis dalam melakukan integrasi audit. Itu. Nah, metode yang digunakan itu bisa 3 ya. Pertama adalah naratif, metode untuk menilai memahami tadi ya. Step pertama ini metode yang dilakukan untuk step pertama untuk pengendalian internal PI. Pertama naratif itu bisa pakai SOP. Bisa SOP. Ya. Terus yang flowchart kalian tahu ya di SIA. Yang ketiga adalah internal control questionnaire. Jadi kayak penilaian-penilaian gitu dari karyawan atau manajer tersebut. Terus ini naratif ya. Naratif itu bersumber dari dokumen
dan perekaman dalam sistem, atau bisa kita bilang ini sebenarnya SOP ya. SOP. All processing that take place. Jadi semua proses yang memang udah ada di tempatnya. Terus ada disposition. Nah, disposition dari semua dokumen dan ini record dan sistem. Nah, terus ada indikasi dalam relevansi kontrol untuk menilai sebuah control risk. Itu naratif. Jadi intinya SOP lah itu. Oke, lanjut. Nah, evaluating internal control operation. Tadi kan ada ini ya, step yang kedua itu dalam ini adalah mengevaluasi control operation. Itu pertama bisa digunakan sebagai auditor, itu adalah mengupdate dan mengevaluasi auditor sebelumnya. Ya, pengalaman sebelumnya. Pasti itu. Yang kedua adalah inquiries of client personnel. Jadi kayak meminta permintaan dari ini apa namanya sebelum permintaan dalam manajemen sebelumnya ya gitu. Bukan manajemen, apa namanya? Kayak permintaan gitu, permintaan pertanyaan lah. Oke, terus ada nih examine dokumen and records. Jadi pertama adalah menguji antara dokumen dan rekaman dalam prosedur operasi ya. Terus yang keempat itu adalah observe entity activities dan operation. Nah, melakukan observasi aktivitas dan operasi klien. Terus yang terakhir adalah perform walkthrough of the accounting system. Jadi kayak melakukan walkthrough atau bisa dibilang seperti melakukan walkthrough itu kayak biasa kok di game-game itu kan itu kayak keseluruhan gitu. Nah, keseluruhan dalam sebuah laporan keuangan. Oke. Penelusuran dalam laporan keuangan. Ini penelusuran ya. Penelusuran secara keseluruhan. Pakai ini aja, pakai. Nah, penelusuran. Nah, ya, sip. Oke. Back. Nah, ini yang kedua, step yang kedua dalam ini ya, menilai itu adalah access control risk. Nah, gimana cara menilai control risk? Pertama, menilai ketika menilai apakah memang financial statement itu memang auditable atau bisa dibilang memang bisa diaudit. Nah, terus bagaimana? Nah, itu adalah mendetermine atau memastikan atau menilai dalam penilaian control risk itu sudah didukung support by understanding obtain assuming control being yang debt control atau bisa bilang PI ya sudah dipahami bahwa sudah dilakukan itu PI secara keseluruhan yang sudah dilakukan. Ya, terus bisa nih pakai dengan adalah menggunakan control risk matrix untuk menilai control risk. Oke, lanjut. Nah, gimana tuh control risk matrix? Nah, control risk matrix itu adalah pertama dia mengidentifikasikan tentang tujuan audit. Terus yang kedua itu adalah mengidentifikasikan kontrol yang sudah ada. Yang ketiga adalah mengasosiasikan atau menyatukan kontrol dalam tujuan audit yang sudah ada. Related audit objects. Terus yang terakhir adalah mengidentifikasikan dan mengevaluasi kekurangan kontrol, terus ada kekurangan signifikan dan material weakness atau kekurangan dalam material. Nah, ini cara ini ya untuk mengevaluasi kekurangan signifikan ya. Ini diambil dari ini ya, buku Adab Ramos, ini dari dosen aku juga. Nah, ini caranya untuk mengetahui gimana. Nah, ini ada signifikan, ini ada memungkinkan likelihood. Nah, ada remote ya. Remote jadi kayak masih bisa diterima lah. Nah, di sini ya, kalau misalkan dia itu material. Jadi ini kan di sini ada material, ada immaterial, ada remote, ada reasonable possible. Nah, sangat diyakinkan dapat terjadi gitu. Nah, untuk di sini cara bacanya adalah bagaimana kita itu bisa tahu kalau memang resikonya itu. Oh ya, ini remote ini kecil ya, pokoknya kecil kemungkinan. Sorry.
Oke, yang pertama adalah bagaimana ini material itu ketika ada kondisi di mana di sini itu cara bacanya di atas ya. Kalau misal makin ke atas itu makin material, dan semakin ke kanan itu sangat dimungkinkan terjadi. Tapi kalau kebalikannya ke bawah itu malah nih imaterial, dan semakin ke kiri itu sangat kecil kemungkinannya. Nah ini contoh, ketika ada material weakness tadi sebelumnya ya, itu terjadi ketika ada di arah kanan. Jadi kemungkinan sangat terjadi, dan makin ke atas material. Tapi kalau misalkan ada kondisinya di sini, berarti kan material tapi dia terpencil. Nah, tapi kalau misalkan di sini, maka kalau di kondisi sini berarti kan sangat kecil kemungkinan dan tidak imaterial. Berarti di sini resikonya sudah turun. Nah, maka artinya apa? Ketika kita bisa mengevaluasi kekurangan signifikan itu ketika di sini, ketika dia itu sudah material makin ke atas dan makin ke kanan gitu. Ya. Oke. Gimana? Jelas? Jelas, Kak. Oke. Lanjut ya. Nih. Tadi kan tentang signifikan kontrol ya, kekurangan signifikan. Nah, bagaimana kalau misalkan yang kekurangan dalam ini material weakness-nya gimana? Nah, pertama adalah mengidentifikasikan exciting control atau kontrol yang sudah ada, terus mengidentifikasikan absences of key control. Jadi ada kekurangan dalam kunci pengendalian. Apa yang kekurangannya? Terus yang ketiga itu adalah menyadari bahwa ada kemungkinan bahwa kontrol itu sudah dikompensasi atau sudah dikompromikan. Terus yang keempat itu adalah memutuskan apakah di sana ada kekurangan signifikan atau material weakness. Nah, yang terakhir adalah mengukur potensial misstatement yang bisa terjadi. Nah, jadi intinya adalah untuk mengidentifikasikan material weakness itu pertama kita harus tahu dulu kontrol yang sudah ada. Yang kedua, kita harus tahu kunci kontrol itu ada yang kurang enggak gitu, absences ya, atau ada yang di skip atau ada yang kurang gitu. Terus kita harus nyadarin, yang ketiga kita harus nyadarin kalau misalkan ada kemungkinan kalau kontrol ini ternyata ada dikompromikan. Nah, compensating atau dikompromikan. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita harus memutuskan kira-kira apakah sudah ada material weakness atau kekurangan signifikan yang tadi ya, pengukurannya ya. Terus yang terakhir adalah baru kita bisa mengukur kira-kira potensial misstatement-nya itu berapa, gitu ya. Nah, ini test of control yang tadi aku pengen jelasin. Nah, test of control itu adalah ini pakai bahasa Inggris ya. Nah, test of control itu adalah prosedur yang dilakukan untuk mengetes efektivitas dalam kontrol yang didukung untuk mengurangi penilaian kontrol. Nah, ini. Jadi tes kontrol itu adalah prosedur yang digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian untuk mendukung nilai resiko pengendalian tersebut. Itu disebut dengan namanya test of control. Oke, lanjut. Nah, test of control itu ada 4 ya caranya. Yang pertama itu bisa digunakan dengan inquiry of client personnel, atau bisa dibilang kita kayak permintaan dalam manajemen keterangan ya, permintaan keterangan. Ini keterangan ya, permintaan keterangan. Ini lebih enak pakai ini ya. Nah, permintaan keterangan. Ini yang pertama keterangan personel atau semuanya ya, personel gitu. Oke. Terus ada di sini ya, kalau misalkan ini tadi keterangan personel, di sini reperform client procedure. Jadi kayak kita melihat kembali ya. Reperform, melakukan kembali, melihat kembali lah gitu. Melihat prosedur. Nah, melakukan client procedure. Atau bisa dibilang ini kayak apa ya namanya? Prosedur analitis, sorry. Nah, nama lainnya itu prosedur analitis.
Analitis ya. Nah, ini kan lebih enak dipakai. Takutnya kalian sakit ngeliat tulisan aku gitu. Di sini explain document and reports itu sebenarnya adalah menguji dokumen ya, uji dokumen, record lah, laporan ya, itu laporan. Nah, terus yang terakhir adalah ini observed control related activities. Jadi kita observasi dan inspeksi. Nah, ini ya udah aku jelasin nih jadi lebih enak. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah ini udah slide berapa ini? Oh, sebentar lagi. Oke, ini contoh ya hubungan antara penilaian risiko dengan extent of procedure. Jadi prosedur yang sudah ada. Dari ini ya prosedur tadi ya, prosedur yang sebelumnya di test of control itu ada 4 ya. Tadi prosedur analitis, observasi, inquiry tadi ya, permintaan, keterangan ya gitu. Nah, kalau misalkan di sini untuk penilaiannya itu dalam control X itu misalkan dia high level, ada lower level lah. Lower level itu test of control. Kalau misalkan yang high level itu ini prosedur untuk memahami gitu. Memahami dari memperoleh pemahaman. Sorry. Nah, kalau misalkan dalam inquiry nih, step pertama permintaan pernyataan ya, keterangan gitu. Ketika dia yes berarti kan ekstensif, berarti kemungkinan udah ada. Nah, tapi kalau misalkan di lower levelnya ternyata dilakukan pengujian control X itu iya, berarti kan ada some atau sebagian. Kalau documentation-nya itu di akses control X itu di high level itu ya, berarti kan with transaction walkthrough, berarti kan ada penelusuran transaksi. Nah, ketika di sini di sampling lower levelnya itu yes, maka dia pakai using sampling. Nah, ketika di high level di observation itu ketika dia pakai high level dia yes, maka sama dengan documentation. Jadi perlu ada namanya penelusuran transaksi. Nah, tapi kalau misalkan di test of control, kalau di documentation kan pakai sampling, tapi kalau di sini dia pakai multiple times. Jadi perlu diuji berkali-kali. Nah, performance kalau di high level itu no, tidak ada berarti. Untuk prosedurnya itu tidak ada. Itu. Untuk penilaian control X-nya itu tidak ada, tapi untuk lower levelnya itu ada, tapi menggunakan sampling. Itu. Oke. Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan tanyain aja. Oh ya, ini juga ya. Kalau misalkan di sini adalah hubungan ya. Bagaimana tadi kan step yang ini ya, step yang terakhir ya, keempat. Tadi kan ini step 1 ya, step 1. Ini step 2. Absen ya, 2 ini yang terakhir yang keempat. Yang keempat, sorry. Nah, yang keempat itu adalah control risk assessment process result. Nah, ini adalah hubungannya. Jadi kita tuh udah bisa memutuskan bagaimana planet detection risk dan design substantive test. Nah, di sini adalah kalau misalkan control risk itu dia, nah ini adalah control risk assessment itu di proses result ketika udah dihubungkan dengan test of control, maka nanti akan muncul nih 2, planet detection risk dan related substantive test. Ini related of substantive test kemarin apa ya jelasinnya? Aku juga tidak lupa mencatat ini. Pokoknya substantive step itu dia itu adalah salah satu bentuk dari bagaimana ini ada di pertemuan ini sebenarnya, pertemuan selanjutnya ya. Pokoknya pengujian gitu. Nah, terus kita lanjut ya. Nah, ketika udah dilakukan control risk dan test of control, maka otomatis nanti ada planet detection risk dan related substantive test. Nah, terus control risk assessment itu akan sama ya, akan selalu berhubungan dengan balance related audit objective. Jadi akan selalu sama dengan tujuan audit yang seharusnya. Terus tipe opininya apa? Kalau misalkan tipe opini itu ketika no material weakness dan no scope restriction, berarti ini WTP ya.
Ini sebenarnya ada di pertemuan ini. Cuman ada hubungannya dengan weakness tadi. Kalau misalkan no weakness berarti kan WTP. Tapi kalau ada one atau more material weakness berarti kan adverse atau TW ya, tidak wajar. Tapi kalau ada keterbatasan, keterbatasan scope limitation, keterbatasan secara keseluruhan, maka ini antara WDP atau TMP. Ini hubungan opinions berdasarkan dengan material weakness ya tadi. Nah, untuk evaluating ini ya, evaluating, reporting, testing, dan internal control untuk ini tambahan ya, untuk non-public companies itu adalah pertama, kita butuh ini laporan yang dibutuhkan. Yang kedua adalah extend ya, requirement internal control. Jadi kita harus membutuhkan internal control juga. Sama kita harus mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk internal control ini, ya extend. Terus yang keempat itu adalah menilai control risks. Dan ini tambahan aja ya. Jadi yang terakhir adalah kita bisa melakukan test of control. Jadi stepnya beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu lebih kepada bagaimana perusahaan besar ya. Kalau ini yang perusahaan-perusahaan non companies atau kecil gitu. Oke, yang terakhir adalah ini different ya, perbedaan antara jangkauan dari control test. Nah, control test itu pertama mulainya dari ini ya, internal control over financial reporting. Jadi kayak pertama ini kita harus mencoba ya untuk mengetahui kalau di internal control PI-nya itu sudah ada dalam financial reporting gitu. Udah jelas belum? Nah, ketika di sini udah mulai ada, maka nanti akan dimulai di bawahnya atau di turunannya. Itu adalah internal control used to assess control risk below maximum. Jadi kayak ini internal control yang digunakan untuk menilai menilai control risk di antara maksimal ya, di antara maksimal ya. Nah, kalau ini tambahan, kontrol ini dilakukan dalam audit of internal control. Kalau di sini ya, di sini di financial reporting. Tapi kalau di sini malah kebalikannya. Ketika di kontrol menilai control risk itu, kontrol yang dilakukan itu, yang dites itu adalah audit terhadap laporan keuangan. Tuh. Oke, mungkin sekian ya. Kalau tambahan kayaknya aku mungkin ini kalau substansi tes tuh aku lupa kemarin apa ya. Tidak ada di sini. Ada. Bentar aku cari ya. Tidak ada sepertinya. Ya pokoknya substansi step itu bisa kalian search di Google lah ya. Aku juga nggak nyatet kemarin. Mungkin ada yang tahu substansi tes tadi apa? Ada pertanyaan nggak? Oh iya, ada pertanyaan sebelumnya mungkin? Atau mungkin ada yang kurang jelas, mungkin aku bisa bantu jelasin lagi. Oke, karena nggak ada pertanyaan, mungkin kita bisa latihan ini ya, kuis ya mungkin. Gimana? Setuju nggak? Bentar ya, aku share linknya. Bentar. Silakan yang mau join, kita sambil latihan soal. Pakai kuisis ya. Oke,
Ayo yang lain mungkin mau ikutan, lumayan nih. Oh ya, recordnya aku stop.